mi'raj mengenai sholat 5 waktu, yaitu peristiwa ini tidak dapat dijelaskan dengan logika biasa sehingga hanya bisa diterima dengan iman. Ia menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak semua hal dalam agama harus dipahami secara akal semata, melainkan dengan hati kesabaran dalam menghadapi ujian. Nabi Muhammad SAW mengalami masa-masa sulit sebelum Isra Mi'raj, namun Allah memberikan hiburan dengan memperjalankan beliau ke langit untuk menunjukkan kebesarannya. Ini mengajarkan kita bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 6, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Mendorong ilmu pengetahuan, menginspirasi umat Islam untuk terus mencari ilmu. Perjalanan Nabi ke langit mendorong manusia untuk mempelajari alam semesta dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Luqman ayat 10 yang menjelaskan tentang Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, melalui peristiwa Isra Mi'raj kita belajar untuk terus memperbaiki ibadah, memperkuat iman, dan tidak berputus asa dalam menghadapi cobaan. Semoga kita semua dapat meneladani hikmah dari peristiwa ini dan menjadi hamba yang lebih baik di hadapan Allah.
Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah dan sholawat serta salam kepada Rasulullah menjadi dua hal yang penting untuk mengawali majelis ini. Hal penting selanjutnya adalah bersolawat takwa dan menjadi kewajiban bagi khotib untuk senantiasa sampaikan kepada jamaah karena memang menjadi rukun dalam khutbah Jumat. Apabila rukun dalam Jumat ditinggalkan termasuk wasiat takwa, maka konsekuensinya adalah tidak sah ibadah sholat Jumat yang dilaksanakan. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan dan kuatkan ketakwaan kita kepada Allah sebagai wujud penghambatan kita kepadanya dan menumbuhkan rasa takut pada diri kita untuk melanggar perintah-perintahnya. Kuatnya ketakwaan juga bisa diukur dari kemampuan kita menjalankan seluruh perintah Allah. Takwa akan menjadikan kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung dan masuk ke dalam surga Allah. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 31. Inna lil muttaqin mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada kemenangan surga. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Di antara tanda-tanda orang yang bertakwa telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagai rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa orang yang bertakwa itu percaya kepada hal yang tak tampak mata dan juga tidak bisa dirasa dan direkam oleh indera serta tak bisa dinalar secara akal manusia. Hal ini disebut dengan istilah gaib. Orang yang bertakwa juga didirikan dengan konsistennya dalam menjalankan sholat sebagai ibadah vertikal menyembah Allah. Dua hal ini, yakni percaya pada hal yang gaib dan menjalankan sholat, menjadi dua hal relevan dengan keberadaan kita saat ini berada di bulan Rajab. Di bulan Rajab, sebuah peristiwa gaib yang tak masuk akal dan hanya dipercayai oleh orang-orang yang beriman terjadi, yakni peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini menjadi peristiwa gaib yang harus diterima oleh keimanan terlebih dahulu sebelum akal kita. Pengertian Isra ini sendiri adalah menjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa, dan peristiwa yang berjarak lebih kurang 1.500 km. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa Sidratul Muntaha, yaitu tempat di langit dan bersifat gaib, tidak mungkin dijangkau oleh panca indera manusia, bahkan tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran. Dua perjalanan ini ditempuh Nabi Muhammad hanya dalam satu malam. Peristiwa Hora Agung ini telah diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, yaitu Subhanalladzi sakhkhara ba'rina manas masjidal haram ilal masjidil aqsa alladzi narakna haulahu nazalahu min ayyuha annahu wasami'ul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang dalam menjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda keberasan kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat.
Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Dalam perjalanan spiritual ini, Nabi Muhammad mendapatkan oleh-oleh yang sangat menyenangkan. Ma'asyiral wal muslimin wal muslimat. Dalam perjalanan spiritual ini, Nabi Muhammad mendapatkan oleh-oleh yang sangat monumental dan menjadi hal yang paling sering disebut pada bulan Rajab, yakni perintah salat 5 waktu. Maka kurang lengkap rasanya jika perintah Isra Mi'raj yang sering dilakukan masyarakat di Indonesia tidak mengangkat dan membahas tentang sholat, baik pembahasan tentang sholat dari perspektif fikih, tasawuf, kesehatan, maupun dari perspektif lain yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan tentang sholat ini penting untuk diingatkan kembali kepada umat Islam pada bulan Rajab ini sebagai upaya untuk menguatkan kembali kesadaran bahwa sholat adalah sebuah kebutuhan bagi umat Islam, bukan hanya sekedar kewajiban saja. Mengapa kita butuh? Karena sholat menjadi satu media penting untuk mendekatkan diri dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat kita telah menunjukkan komitmen untuk menjalankan misi utama diciptakannya manusia ke dunia, yakni untuk beribadah. Hal ini sudah disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zariyah ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Dalam pelaksanaan sholat sendiri penting untuk diingat oleh kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas sholat, bukan hanya kuantitas sholat saja. Kewajiban sholat yang difokuskan kepada kuantitas atau jumlah saja akan menjadikan diri terbebani dalam menjalankannya. Jika kewajiban sholat kita kerjakan dengan mengedepankan kualitas, maka sholat akan dilakukan akan benar-benar bisa dinikmati dan akan berdampak pada perilaku serta kualitas kehidupan kita. Rasulullah pernah mengingatkan dalam hadisnya yang diriwayatkan dalam Imam Ahmad, ya ta'alawna siraman yusallawna wa la yusallun. Artinya, akan datang suatu masa menimpa manusia banyak yang melakukan sholat, padahal sebenarnya mereka tidak sholat. Hadis ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjalankan perintah ini dengan sempurna, mulai dari aspek fikihnya sampai dengan aspek hakikat dari sholat itu sendiri. Dari sisi fikih, kita harus mengetahui syarat dan rukun sholat dan beberapa hal lain terkait seperti cara berwudu, waktu-waktu sholat, dan sejenisnya. Terminologi sholat ini sendiri adalah aqwalu wa aqulu mahsusatan muhsinatun bil opasi aqwalu wa aqlalu mahsusatan muqaddadihatu bit takbiri muhtamidatul bil taslim masyaraat mahsusah. Artinya, ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu. Sementara dari sisi hakikat, sholat memiliki dimensi ibadah rohani dan di dalamnya berisi doa-doa untuk mendatangkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Allah berfirman, wa sholli alaihim sodaka sakanu lahu wallahu sami'un alim. Artinya, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka,
dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selain berbuah ketentraman jiwa, sholat juga dan membuahkan ketentraman bagi orang lain. Kenapa? Karena orang yang melakukan sholat dengan benar dan menambahkan komitmen untuk tidak berbuat hal yang keji dan mungkar. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat An-Ankabut ayat 45. Uslu ma uhiya ilaika man kitabi wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma ta'malun. Artinya, bacalah Nabi Muhammad kitab Allah yang telah diwahyukan kepadamu dan ditegakkan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya kepada beribadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari di bulan Rajab ini kita jadikan peristiwa Isra Mi'raj sebagai media untuk lebih menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada hal-hal yang gaib, serta menjadikan sholat sebagai ibadah yang benar-benar bisa membuatkan hasil nyata yang berdampak pada kehidupan diri dan masyarakat sekitar. Upaya ini dilakukan dengan menjaga kuantitas dan kualitas sholat yang kita lakukan. Semoga Allah mengabulkan harapan-harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Menguatkan keimanan. Isra Mi'raj adalah ujian keimanan bagi umat Islam, terutama di masa itu. Peristiwa ini tidak dapat dijelaskan dengan logika biasa, sehingga hanya bisa diterima dengan iman. Ia menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak semua hal dalam agama harus dipahami secara akal semata, melainkan dengan hati kesabaran dalam menghadapi ujian. Nabi Muhammad SAW mengalami masa-masa sulit sebelum Isra Mi'raj, namun Allah memberikan hiburan dengan perjalankan beliau ke langit untuk menunjukkan kebesarannya. Ini mengajarkan kita bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 6, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Mendorong ilmu pengetahuan, menginspirasi umat Islam untuk terus mencari ilmu. Perjalanan Nabi ke langit mendorong manusia untuk mempelajari alam semesta dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Luqman ayat 10 yang menjelaskan tentang Dia menciptakan langit tanpa tinggal sebagaimana kamu melihatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, melalui peristiwa Isra Mi'raj kita belajar untuk terus memperbaiki ibadah, memperkuat iman, dan tidak berputus asa dalam menghadapi cobaan. Semoga kita semua dapat meneladani hikmah dari peristiwa ini dan menjadi hamba yang lebih baik di hadapan Allah. Masyaallah muslimin dan muslimat, yang terpenting bagi kita adalah tujuan dari sholat itu sendiri yang harus benar-benar kita pahami, sehingga nantinya kita dapat menjalankannya dengan penuh kekhusyukan. Lebih jelasnya, marilah kita perhatikan akan firman Allah SWT yang artinya, dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bulan Rajab ini di mana kita melewatinya dari tahun ke tahun, dan tidak sekedar melewati, kita selaku kaum muslim selalu menyambut bulan Rajab ini dengan baik
kajian yang dikaitkan dengan uraian tentang sholat. Tapi apakah dengan datangnya bulan Rajab ini akan selalu lewat begitu saja? Tentu tidak, karena yang lebih penting bagi kita adalah memenuhi dan memaknai ibadah sholat itu dengan aktivitas hidup kita. Pada saat sholat itu diwajibkan untuk khusyuk, maka dalam melakukan pekerjaan apapun kita harus khusyuk atau serius atau sungguh-sungguh. Ketika sholat itu disyaratkan untuk bersih dan hadas, maka dalam melakukan sholat itu harus bersih dari kebohongan, tidak korupsi, dan saling menzalimi. Pepatah mengatakan belajar di mata kecil itu sana mengungkit itu. Sedangkan dari itu satu mampu mengungkit di atas langit sebagai seorang pelajar sekaligus generasi kita bisa kita semestinya kita bersemangat untuk menyempurnakan sholat. Mulai dari bagaimana cara waktu yang benar, niat yang ikhlas, berbicara, berapa hingga bacaan sholat, baru kita bacakan dengan baik dan dengan hati yang rela. Oleh karena itu, mari kita jadikan peringatan Isra Mi'raj 1445 Hijriah tahun 2025 ini sebagai momentum untuk memperbaiki ibadah dan juga akhlak. Mudah-mudahan dengan semakin bertambah hari kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih taat, dan lebih dekat menuju takwa. Dan ini adalah motivasi spiritual yang diberikan untuk membangun Islam dalam dirinya. Mari kita meningkatkan keyakinan dan ritual kita kepada Allah SWT. Semoga peringatan Isra Mi'raj ini membantu kita semua untuk selalu rajin melaksanakan sholat. Isra Mi'raj merupakan perjalanan agung Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada malam tanggal 27 Rajab. Kisahnya diawali saat Rasulullah SAW tidur lebih awal selepas Isya agar bisa bangun di sepertiga malam untuk sholat. Namun malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Jibril mengajak Rasulullah untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Kemudian Rasulullah bersama Jibril menaiki buraq menuju Masjidil Aqsa dengan kecepatan kilat. Sebelum tiba, Jibril mengajak Rasulullah menunaikan sholat di Tur Sina atau tempat Nabi masa menerima wahyu Allah. Taibah atau Madinah Al-Munawwarah, Maidan tempat bertemunya Nabi Musa alaihissalam saat dikejar Fir'aun, dan Bait Alam tempat lahirnya Nabi Isa. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju Baitul Maqdis. Usai tiba di sana, Rasulullah disambut Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi lainnya. Setelah itu, mereka melaksanakan sholat berjamaah yang diimami oleh Rasulullah. Rasulullah tidak hanya bertemu para nabi di Masjidil Aqsa, namun juga bertemu nabi lainnya saat naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yunus, dan Nabi Yusuf, dan Nabi Idris, Nabi Harun, dan Nabi Musa. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha. Allah SWT memberikan perintah kepada Rasulullah untuk umatnya untuk menunaikan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Setelah mendapat perintah tersebut, Rasulullah kembali. Saat sampai di tempat Nabi Musa, beliau ditanya,
yang telah diwajibkan Rabbamu atas umatmu? Rasulullah menjawab bahwa Allah memberikan perintah untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Kemudian Nabi Musa meminta Rasulullah untuk meminta keringanan kepada Allah. Rasulullah sempat berkali-kali meminta keringanan kepada Allah. Keputusan terakhir adalah Rasulullah mendapat amanah untuk menunaikan sholat sebanyak 5 kali dalam sehari. Dengan adanya peristiwa tersebut, sudah selayaknya umat Islam menunaikan sholat dengan tertib dan tepat waktu. Sebab pengorbanan Rasulullah untuk bernegosiasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar, sehingga kita patut bersyukur atas ketentuan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj saat beliau kehilangan pamannya yang tercinta Abu Thalib dan istrinya Khadijah. Di tahun kesedihan tersebut, Rasulullah SAW juga mendapatkan ujian saat berdakwah ke Taif. Alih-alih diterima pesannya, Rasulullah SAW justru ditolak dan dilempari dengan batu. Akhlak mulia Rasulullah SAW patut dicontoh. Beliau tidak menghukum orang-orang yang telah menyakitinya, tetapi justru mendoakan orang Taif beserta anak cucunya. Perjalanan Isra Mi'raj yang ditempuh Rasulullah SAW dalam semalam merupakan bukti kekuasaan Allah SWT dalam perjalanan tersebut. Rasulullah SAW dipersiapkan untuk menghadapi fase penabian berikutnya. Beliau pun sampai kembali di bumi dengan lebih tenang. Ada pelajaran penting lainnya yang dapat dipetik dari perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Tidak hanya diajak berjalan-jalan dari satu tempat ke tempat lainnya, beliau membawa hadiah berupa kewajiban menunaikan sholat 5 waktu. Mulainya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk mendirikan sholat 50 waktu dengan kegigihan Nabi Muhammad SAW untuk bernegosiasi dan meminta keringanan pada Allah. Kewajiban sholat dikurangi menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Semoga dengan meneladani kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di atas, kita bisa meningkatkan kualitas iman dan bisa meluruskan niat ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, masih banyak di antara kita yang malas-malasan ketika mendengar azan dan diminta mendirikan sholat. Alangkah bagusnya kita para Nabi Muhammad SAW yang telah memintakan keringanan, tetapi justru kita meremehkan. Oleh karena itu, di momen peringatan Isra Mi'raj tahun ini, saya mengajak teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian untuk melihat kembali kualitas sholat kita. Jangan sampai di usia kita yang selalu bertambah hari ke hari justru tidak tercermin dari sholat kita yang masih belum sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mulai dari bagaimana jika suatu hari nanti beberapa di antara kita merasa kelelahan susahan, maka jangan sungkan untuk bertanya kepada teman yang lebih paham. Bertanya kepada teman yang lebih paham, bertanya kepada guru, serta bertanya kepada orang tua. Sebagaimana kalam Allah yang tertuang dalam Al-Quran, karena sesungguhnya
kesulitan itu atau kemudahan, dan sesungguhnya kesulitan itu atau kemudahan juga. Demikian pidato Isra Mi'raj yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian pidato ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.